Recording in progress. Oke, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi standar prosedur kriteria kearsipan. Kita sudah sampai slide tentang peraturan Kepala ANRI tentang pendidikan dan pelatihan, pembinaan, serta penjaminan mutu sumber daya manusia kearsipan. Yang pertama adalah Peraturan ANRI nomor 11 tahun 2019 tentang pedoman umum akreditasi dan sertifikasi kearsipan. Yang kedua adalah Perka ANRI nomor 12A tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan arsiparis. Yang ketiga ada Perka ANRI nomor 9 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyetaraan jabatan fungsional arsiparis jarak jauh. Di slide selanjutnya ini masih sama dengan pendidikan dan pelatihan pembinaan serta penjaminan mutu. Kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya ada Peraturan Kepala ANRI tentang prasarana dan sarana kearsipan, yaitu Kepka ANRI nomor 03 tahun 2000 tentang standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif. Yang kedua ada Kepka ANRI nomor 4 tahun 2000 tentang pedoman penggunaan kertas untuk arsip bernilai tinggi. Yang ketiga ada Kepka ANRI nomor 10 tahun 2000 tentang standar folder dan guide arsip. Yang keempat ada Kepka ANRI nomor 11 tahun 2000 tentang standar box arsip. Yang kelima ada Kepka ANRI nomor 12 tahun 2000 tentang standar penyimpanan fisik arsip. Dan yang keenam ada Perka ANRI nomor 30 tahun 2011 tentang pedoman penggunaan kertas untuk arsip atau dokumen permanen. Untuk yang selanjutnya adalah Peraturan Kepala ANRI tentang perlindungan dan penyelamatan arsip, yaitu diatur oleh Perka ANRI nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan dokumen atau arsip vital negara. Selanjutnya ada Peraturan Kepala ANRI tentang sosialisasi pencapaian visi dan misi penyelenggaraan kearsipan, yaitu adalah Perka ANRI nomor 13 tahun 2012 tentang visi dan misi arsip nasional Republik Indonesia. Yang kedua ada Perka ANRI nomor 16 tahun 2009 tentang rincian urusan pemerintahan bidang kearsipan di lingkungan Pemda, Provinsi, dan Pemkab ataupun kota. Selanjutnya adalah penetapan kebijakan nasional, yaitu adalah kerjasama kearsipan yang diatur oleh Peraturan Kepala ANRI tentang kajian tentang tata cara kerjasama kearsipan. Selanjutnya adalah penetapan kebijakan nasional tentang pendanaan kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI yaitu tentang kajian tentang dana alokasi khusus atau DAK, yaitu kearsipan. Di sini ada jadwal retensi arsip itu sendiri ya. Dasar hukum arsip itu yaitu pertama pasal 52 Peraturan Pemerintah 28 tahun 2012 penyusutan arsip sebagai dimaksud dalam pasal 31 huruf D dilakukan oleh penciptaan arsip berdasarkan JRA. Yang kedua pasal 53 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2005, lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN atau BUMD wajib memiliki JRA. JRA sebagai dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD setelah mendapatkan persetujuan Kepala ANRI. Yang ketiga ada pasal 54 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 yaitu tentang retensi arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip
Yang kedua, pedoman retensi arsip disusun oleh Kepala ANRI bersama dengan lembaga teknis terkait. Selanjutnya adalah pasal 55, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan JRA dan pedoman retensi diatur dengan peraturan Kepala ANRI. Perka ANRI nomor 14 tahun 2015 tentang tata cara penyusunan pedoman retensi arsip. Perka ANRI nomor 22 tahun 2015 tentang tata cara penetapan jadwal retensi arsip. Dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan tentang Omnibus Law. Apa sih yang dimaksud dengan Omnibus Law? Jika kalian menonton berita, tentunya banyak warga masyarakat seperti buruh, pembisnis, pengusaha, dan lain-lain, itu banyak yang menentang tentang Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law? Omnibus Law itu merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah atau Presiden Jokowi, yaitu di antara peraturan-peraturan perundang-undangan dari beberapa peraturan perundang-undangan itu dijadikan satu dalam satu RUU, rancangan undang-undang. Jadi yang tadinya undang-undang tersebut memiliki bidangnya masing-masing dan memiliki tata letak masing-masing, itu dijadikan satu dalam satu RUU. Untuk sisi administrasi pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja. RUU Omnibus Law Cipta Kerja awalnya diyakini sebagai sebuah strategi dan harapan baru dalam mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, bersih, dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menciptakan banyak lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran. Dokumen perizinan yang sangat banyak dan prosedur perizinan yang berbelit-belit serta pungutan liar menjadi salah satu faktor yang diyakini menghalangi dan menghambat daya tarik investasi di Indonesia. Belakangan, berbagai kontroversi dan catatan mengenai berbagai isu di balik RUU investasi ini datang dari berbagai kalangan, termasuk soal resentralisasi yang kuat dan mengancam semangat ekonomi daerah. Oke, kenapa sih RUU Omnibus Law ini sangat ditentang oleh warga masyarakat Indonesia? Karena pertama, salah satunya itu adalah RUU yang mengatur tentang UMK. Itu diubah menjadi UMP, upah minimum pekerja. Yang tadinya untuk
pegawai yang kena PHK itu dia masih memiliki hak atas gaji atau uang atau pendanaan yang diterima oleh pegawai PHK tersebut. Tetapi di RUU Omnibus Law ini dia tidak ada pendanaan ataupun gaji yang akan diberikan oleh pegawai yang akan di PHK. Selanjutnya adalah RUU Omnibus Law tentang aturan kerja ya. Di sini dia ada pembatasan terkait UMK. Jadi mungkin UMK yang kita dapatkan sebelumnya itu lebih besar, misalnya seperti 4,2. Nah, setelah RUU Omnibus Law ini disahkan, itu akan menjadi UMP, upah minimum pekerja. Tentunya upah atau gaji yang dapat atau diterima dari pekerja seperti buruh pabrik itu akan lebih kecil. Oke, selanjutnya di sini ada konsep dasar RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Di sini ada contoh kearsipannya ya. Dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan. Banyak peraturan perundang-undangan yang saling disharmonis menjadi masalah regulasi. Tujuan penerapan Omnibus Law yaitu adalah yang pertama menghilangkan tumpang tindih antar PUU, yang kedua adalah efisiensi proses perubahan pencabutan PUU, yang ketiga ada menghilangkan ego sektoral. Selanjutnya adalah di sini adalah alur pengaturan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja di sini ada investasi, yaitu klasik pokoknya adalah ekosistem investasi, penyederhanaan perizinan 18 sektor. Selanjutnya adalah persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Sedangkan untuk Omnibus Law Cipta Kerja, untuk sumber cipta kerja UMKM, yaitu adalah kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM itu sendiri. Kriteria UMKM, basis data tanggal, kolaboratif, processing atau cluster. Selanjutnya adalah kemudahan perizinan tanggal, kemitraan, intensif, dan pembiayaan. Di sini masuk ke dalam administrasi pemerintahan ya. Untuk Omnibus Law Cipta Kerja dalam bidang pemerintahannya itu adalah tentang investasi dan proyek pemerintah. Investasi pemerintah yaitu adalah kemudahan proyek pemerintah itu sendiri, baik dalam perizinannya dan lain-lain. Di sini ada rekapitulasi undang-undang dan pasal terdampak. 11 klaster pembahasan yaitu adalah penyederhanaan perizinan, kedua ada persyaratan investasi, yang ketiga adalah ketenagakerjaan, yang keempat kemudahan pembayaran dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, yang keenam adalah dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh adalah administrasi pemerintahan, yang kedelapan pengenaan sanksi, yang ke-9 pengenaan lahan, yang ke-10 investasi dan proyek pemerintah, dan yang ke-11 adalah kawasan ekonomi. Untuk penyederhanaan perizinan berusaha adalah yang pertama adalah izin lokasi dan tata ruang untuk usaha, izin lingkungan IMB dan SLF, penerapan RBA pada 1B sektor. Yang kedua adalah persyaratan investasi, yaitu adalah kegiatan usaha tertutup, bidang usaha terbuka atau priority list. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan investasi. Yang ketiga tentang ketenagakerjaan, yaitu adalah yang tadi saya sudah katakan, yaitu tentang upah minimum. Sebelumnya itu adalah
UMK, yaitu adalah upah minimum ketenagakerjaan. Di sini adalah upah minimum pekerja. Jadi lebih kecil dari UMK ya. Outsourcing, TKA, pesangon PHK atau sweetener jam kerja. Selanjutnya adalah kemudahan dan perlindungan UMKM. Ada kriteria UMKM, basis data, collaborative processing, kemitraan, intensif, pembiayaan, dan perizinan tunggal. Yang kelima adalah kemudahan berusaha, yaitu diatur dalam pasal 9, pasal 23, Undang-Undang 9. Undang-Undang nomor 9. Yang pertama adalah keimigrasian, hak paten, yaitu adalah pendirian PT untuk UMKM, hilirisasi, minerba, pengusahaan migas, dan badan usaha milik desa. Dukungan riset dan inovasi adalah pengembangan ekspor, penugasan BUMN atau swasta, administrasi pemerintah, penataan keluarga negaraan, ESPK, standar, diskresi, sistem dan dokumen elektronik. Yang ke-8 adalah pengenaan sanksi. Di sini untuk pasal dan peraturannya kalian bisa lihat di bawahnya ya. Menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi sanksi berupa administrasi dan atau perdata. Untuk selanjutnya kalian bisa baca sendiri di bawah slide-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok administrasi pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan, yaitu maksudnya adalah presiden itu merupakan adalah suatu pemimpin yang mengambil keputusan. Jadi jika presiden tidak setuju, tentunya peraturan tersebut tidak bisa ditegakkan atau disahkan. Yang kedua adalah kewenangan menteri atau kepala, dan Pemda merupakan pelaksanaan kewenangan presiden. Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh menteri atau kepala dan atau Pemda, pemerintah daerah. Selanjutnya ada NSPK bersifat standar dan mengacu kepada best practice. Selanjutnya presiden berwenang membatalkan perda melalui peraturan presiden. Selanjutnya adalah pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai dengan NSPK. Selanjutnya permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai Service Level Agreement atau disingkat sebagai SLA telah terlewati atau tidak perlu penetapan oleh pengadilan. Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli yang bersertifikat. Apa sih dampak omnibus terhadap administrasi pemerintahan? Di sini ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu diantaranya pasal 1 nomor 19 dan pasal 1 nomor 20 disisipkan satu pasal baru, yakni 19A tentang menyesuaikan dengan konteks penataan kewenangan agar administrasi pemerintahan menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada ketentuan pasal nomor 24 diubah menjadi pengaturan kembali mengenai persyaratan diskreksi perlu dilakukan mengingat persyaratan diskreksi sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dianggap ruang kebebasan bertindak kurang efektif. Selanjutnya adalah ketentuan pasal 38 diubah menjadi penataan ulang berkaitan dengan keputusan berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis. Selanjutnya ada keputusan pasal 39 diubah menjadi penyesuaian dengan transformasi perizinan berusaha berbasis resiko atau risk-based approach.
Di antara pasal 39 dan pasal 40 disisipkan satu pasal yakni 39A, yaitu tentang penambahan mengenai kewajiban badan dan atau jabatan pemerintahan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan standar. Ketentuan pasal 53 diubah menjadi menjamin kepastian hukum dalam tata kelola pengajuan permohonan bagi pejabat administrasi pemerintahan untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai perundang-undangan. Selanjutnya ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu tentang pasal 16 yang menjadi NSPK ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu atau mengadopsi praktek yang baik atau good participation. Ketentuan pasal 250 itu diubah menjadi mempertegas hierarki perundang-undangan. Ketentuan pasal 251 diubah menjadi mempertegas hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemda dapat dibatalkan dengan Perpres. Seperti sebelumnya yang saya bilang, ketentuan pengambilan keputusan itu ada di Presiden atau Peraturan Presiden. Ketentuan pasal 252 diubah mempertegas pasal 251 yang diubah. Perda yang sudah dibatalkan masih tetap berlaku akan dikenai sanksi. Ketentuan pasal 300 diubah menjadi kepala daerah dapat menerbitkan sukuk dengan persetujuan Menteri Keuangan. Ketentuan pasal 349 diubah menjadi penyederhanaan prosedur pelayanan publik daerah harus sesuai dengan NSPK dan kewajiban pemerintahan pusat. Ketentuan pasal 340 diubah menjadi kepala daerah dapat memperluas cakupan pelayanan perizinan berusaha dengan mengacu perundang-undangan dan NSPK. Di antara pasal 402 dan 403 ditambahkan satu pasal yakni pasal 402A, yaitu tentang penegasan bahwa lampiran UU Undang-Undang tentang pemerintah daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk pandangan Komite 1 DPD RI, yaitu terkait pasal 162 RUU, sikap mempertegas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945 tidak melihat peran pemerintah daerah yang juga berhak menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 1945 tersebut dan UU. Terkait pasal 163 RUU menutup celah pendelegasian pelaksanaan UU ke lembaga tinggi negara lainnya dan kepada Perda karena hanya didelegasikan kepada PP atau Perpres. Terkait pasal 164 RUU mengurangi kewenangan daerah dalam membuat Perda yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Karena kewenangan Menteri, Kepala Lembaga atau Pemda untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden. Terkait pasal 165 RUU yang mengubah pasal 24, pasal 38, pasal 39, yaitu adalah tentang pasal baru di antara pasal 39 dan pasal 40, serta pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hendaknya diatur secara komprehensif. Jika tidak, hal ini menjadi peluang seseorang atau penyelenggaraan pemerintahan untuk menyalahgunakan kewenangan dan bertindak yang merugikan pihak lain atau masyarakat. Dalam praktiknya, seringkali atas nama diskresi dapat melakukan tindakan apa saja dengan alasan belum ada hukum yang mengaturnya. Di sini untuk pandangan Komite 1 DPD RI tentang pasal 166 RUU yang mengubah pasal 16, pasal 250, pasal 251, pasal 252, pasal 300, pasal 349, pasal 350 dan disisipkan di antara pasal 402 dan 403, yaitu Undang-Undang Pemda. Komite 1 menyatakan bahwa pada prinsip DPD RI setuju dengan adanya penetapan NSPK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai upaya untuk memberikan dasar hukum sebagai acuan bersama. Namun, jangan sampai penetapan NSPK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ini menciderai prinsip-prinsip otonomi daerah.
Daerah dalam hal tertentu hendaknya diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri selain menjalankan amanat yang ditetapkan oleh PP, peraturan pemerintahan pusat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perlu adanya mekanisme executive review atau pra penetapan perda. Dalam hal ini fungsi DRI dalam melakukan evaluasi dan kajian pra perda dan perda akan ditingkatkan. Yang ketiga adalah mekanisme pembatalan perda harus dilakukan melalui uji material ke Mahkamah Agung, bukan langsung dibatalkan dengan Perpres sebagaimana yang tercantum dalam norma RUU Cipta Kerja ini. Dengan adanya perubahan pasal 251 Undang-Undang Pemda, ketentuan ini menabrak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 garis miring PUU garis miring XIV garis miring 2016. Di sini ada catatan kritis terhadap RUU Cipta Kerja. Yang pertama ada mempersempit keterbukaan dan ruang partisipasi publik. Yang kedua ada bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Yang ketiga ada kesan bahwa masalah penting bangsa ini hanya hambatan investasi. Yang keempat adalah memberikan kekuasaan yang luas pada presiden atau eksekutif. Ya, seperti yang saya bilang, presiden menjadi pusat keputusan atau penentuan kebijakan. Selanjutnya adalah memberikan ruangan yang luas untuk impor yang akan mengurangi perlindungan terhadap produk dalam negeri. Selanjutnya ada penyederhanaan perizinan berusaha dikhawatirkan akan menghancurkan penataan ruang dan menurunkan standar lingkungan hidup. Selanjutnya ada menghidupkan dui fungsi sektor keamanan dan tidak konsisten dengan semangat perizinan di pasal-pasal lainnya. Kesempatan berusaha yang luas bagi badan hukum asing. Selanjutnya ada sentralisasi berlebihan serta pelemahan peran pemerintah daerah. Ini adalah kelemahan dari RUU atau RUU Cipta Kerja atau disebut sebagai Omnibus Law ya. Ini kenapa alasannya Omnibus Law itu menjadi kontra bagi warga masyarakat Indonesia. Ini ada contoh arsipnya. Cek Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu adalah surat perintah nomor Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2014. Di sini menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional bagaimana amanat pasal 53 ayat 1 dan 2 serta pasal 54 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan perlu ditetapkan langkah-langkah pelaksanaan pasal-pasal tersebut. Ya, di sini bisa kalian baca sendiri tentang ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Untuk penyalahgunaan ANRI itu sendiri, di sini ada penegakan hukumnya yaitu adalah sanksi pidana yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yaitu isinya tentang setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 itu pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Oke, di sini ada tugas. Yang pertama adalah penyelenggaraan kearsipan dapat berjalan dengan baik apabila terlebih dahulu disusun norma, standar, prosedur,
kriteria kearsipan. Apa yang kamu ketahui tentang norma standar prosedur dan kriteria kearsipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang kedua adalah sebutkan masalah pokok kearsipan dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah sebutkan cara mengatasi masalah kearsipan. Ini untuk tugasnya sebelumnya di awal sudah saya jelaskan ya. Oke, karena waktunya terbatas, sekian untuk mata pelajaran kearsipan tentang materi standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya, nanti saya kirim videonya. Kalian bisa melihat tadi yang telah saya paparkan untuk PowerPoint-nya ya.